Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Junidi. Di sini saya ingin mendemokan program website saya sesuai dengan judul skripsi saya, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mental pada Kucing menggunakan metode Kertenti Victory di RN Petcare. Di sini adalah tampilan dari login saya. Saya membuat dua role, yaitu admin dan pengguna. Mungkin kita pertama-tama akan ke login admin dulu. Kita klik admin, username-nya, passwordnya admin 123. Kita klik OK. Nah, pada tampilan dashboard ini ada total gejala, total penyakit, dan total pengetahuan yang sudah ada di website tersebut. Dan di sini ada 4 menu, ada kelola gejala, kelola penyakit, kelola pengetahuan, dan riwayat diagnosa. Mari kita ke menu kelola gejala dulu. Pada menu kelola gejala ini, admin bisa menambah gejala, mencetak gejala, cari gejala, edit gejala, dan hapus gejala. Mungkin kita akan menambah gejala dulu. Di sini admin bisa mengisi ID-nya G50. Nama gejalanya misalnya kucing sering diam. Kita klik OK. Kita lihat di paling bawah. Nah, nama gejalanya yang tadi kita tambahkan sudah ada. Misalnya di sini kita typo atau pengen mengedit gejala, misalnya kayak kucing sering makan. Kita klik update. Kita klik OK. Nah, maka data gejala yang tadi kita ubah, kita edit, akan berubah namanya. Kita misalnya mau menghapus gejala. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kita lihat lagi. Nah, data gejalanya sudah terhapus dari data gejala yang ada. Misalnya di sini kita ingin cari nama gejala. Misalnya apa? Kita klik takut. Maka otomatis akan memberitahu nama gejala apa saja yang bertulisan takut. Misal admin ingin mencetak gejala. Ya, inilah tampilan dari cetak gejala admin untuk data gejala yang ada. Kita kembali lagi ke dashboard admin. Di sini ada kelola penyakit. Admin jadi bisa mengelola penyakit juga. Sama seperti kelola gejala, di sini admin juga bisa menambah gejala, mencari penyakit, mencetak penyakit, mengedit penyakit, dan menghapus penyakit. Dan di sini ada kolomnya berisi ID penyakit, nama penyakit, deskripsi, dan solusi. Misalnya admin ingin menambahkan penyakit. Misalnya ID-nya G20. Nama penyakitnya misalnya flu. Deskripsinya kucing sering bersin. Solusinya beri obat untuk kucing. Kita klik simpan. Akan ada tulisan penyakit berhasil ditambahkan. Maka kita lihat dulu. Nah, ini dia. Maka penyakit berhasil ditambahkan. Misalnya kita ingin mengedit, kita mengedit solusinya, misalnya solusinya bawa ke dokter hewan. Kita klik update. Nah, maka solusinya akan berubah. Kita juga bisa menghapus penyakit yang tadi kita buat. Misalnya kita klik hapus. Nah, maka otomatis akan hilang. Di sini juga sama, kita bisa mencari penyakit dari nama penyakit. Misalnya apa? Depresi pada kucing. Nah, maka akan keluar nama penyakit yang sesuai dengan yang kita ketik. Selanjutnya kita ke cetak penyakit. Pada bagian ini admin sama seperti tadi cetak data gejala, cetak data penyakit juga sama. Jadi admin bisa mencetak seluruh data penyakit yang berisi ID penyakit, nama penyakit, deskripsi, dan solusi. Ini berikut adalah cetak data penyakitnya.
Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke dashboard. Kita klik OK. Nah, di sini selanjutnya kita akan ke kelola pengetahuan. Di kelola pengetahuan ini sama seperti yang menu sebelumnya. Di sini bisa menambah aturan, mengedit, menghapus, mencetak, dan mencari dari nama penyakit atau dari nama gejala. Di sini tuh jadi tempatnya pakar memberi nilai pada gejala dan penyakit. Misalnya kita pilih penyakitnya P09, gejalanya kita pilih G01 dengan nilai kita misalnya isi 0,1. Karena gejala tersebut sudah ada jadi tidak bisa, mungkin kita memakai penyakit lain dan gejala yang lain. Misalnya kita pilih P13 dan P06, kita beri nilai 0,1, kita klik simpan. Nah, maka ada tulisan data berhasil disimpan. Kita lihat di mana 0,1. Oke, sebentar. Nah, ini dia di nomor 41. Misalnya kita mau edit nilai CF pakarnya menjadi berapa, 0,5. Kita klik update. Oke, maka berhasil teredit. Misalnya kita ingin menghapus, kita klik OK. Nah, maka data berhasil dihapus. Dan di sini kita juga bisa mencari lewat nama penyakit ataupun nama gejala. Misalnya dari penyakit, kita mau mencari nama penyakit agresi. Nah, akan keluar semua agresi berlebihan, ada totalnya ada 3 dan ada gejalanya juga. Misalnya kita ingin mencari gejala kehilangan nafsu makan, nah, maka akan muncul semua gejala yang bernama kehilangan nafsu makan beserta nilainya. Misalnya di sini kita ingin mencetak basis pengetahuan, data basis pengetahuan. Ya, ini tampilan dari cetak data basis pengetahuan saya semuanya. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke dashboard. Kita klik kembali ke dashboard. Oke, menu terakhir adalah riwayat diagnosa. Pada menu ini, admin bisa melihat, mencetak, dan menghapus riwayat diagnosa dari user. Dan di sini juga bisa mencari, misalnya admin mau mencari data nama Fatur, maka akan keluar semua nama pengguna yang bernama Fatur. Misalnya admin ingin mencetak riwayat diagnosa pengguna. Oke, ini adalah tampilannya dari mencetak riwayat diagnosa pengguna yang sudah melakukan diagnosa sebelumnya. Oke, misalnya kita ingin menghapus, kita klik hapus, kita klik OK. Nah, maka data akan otomatis terhapus. Selanjutnya kita kembali ke dashboard, kita akan ke login user atau pengguna. Kita klik username user, passwordnya user 123. Kita klik login. Nah, pada tampilan ini sama, di user juga bisa melihat total gejalanya ada berapa, total penyakitnya ada berapa, dan total pengetahuannya. Dan di sini juga ada penjelasan singkat tentang Curtain Victory yang kita gunakan metodenya. Mungkin kita akan langsung ke mulai diagnosa saja. Kita klik. Misalnya nama pemiliknya Fatur. Nah, dari sini misalnya kita ingin mengisi gejala yang dialami oleh kucing kita. Oke, sebentar. Nah, di sini tuh pilih tingkat keyakinan. Ada beberapa. Ada sangat yakin itu bernilai 1, yakin itu bernilai 0,8, cukup yakin itu bernilai 0,6, sedikit yakin itu bernilai 0,4, dan tidak tahu itu bernilai 0,2, sedangkan tidak itu bernilai 0. Nah, di sini saya misal ingin mengisi dari G01 ya.
Misal G01 saya isi sangat yakin. Lalu G02 saya isi cukup yakin. Lalu G03 atau sering bersembunyi di tempat gelap saya isi yakin. Lalu G07 ini sering bersembunyi di tempat gelap. Sebentar. Ini kita isi sedikit yakin. Lalu G12 kita isi tidak tahu. Lalu G15 kita isi tidak. Kita isi yakin. Lalu G13 kita isi cukup yakin. Lalu G17 kita isi cukup yakin. Lalu G04 kita isi tidak. Oke, sebentar saya lihat lagi. Oke, sudah. Misalnya kita scroll ke bawah, kita klik mulai diagnosa. Maka sistem akan mengeluarkan hasil diagnosa untuk kucing Anda. Di sini ada gejala yang kita pilih, ada nilai tingkat keyakinannya, terus ada tanggal diagnosa, ada nama pemilik, ada hasil diagnosanya. Kucing kita mengalami depresi pada kucing dengan tingkat keyakinan 96,75% dan ada solusinya juga. Nah, pada sistem ini memang tidak dikasih tahu gimana cara perhitungannya, makanya saya membuat perhitungannya di Excel. Kita ke Excel dulu. Oke, ini tampilan Excelnya. Sebentar. Oke, ini G01, G02, G03, G07, G12, G15, G03, G04, G013. Ini sesuai yang tadi kita isi. Iya, ini sesuai yang tadi kita isi. Ada G01, G02, G03, G07, G12, G15, G03, G04, G13. Tadi kita di G01 itu memberi sangat yakin, yang berarti nilainya 1. Lalu kita G02 kita jawab cukup yakin, yang bernilai 0,6. Oke, sebentar saya salah tulis. 0,6. Lalu G03 tadi kita isi yakin yaitu 0,8. Lalu kita isi G07 itu sedikit yakin, yang bernilai 0,4. Lalu G12 kita isi tidak tahu yaitu 0,2. Selanjutnya G15 kita isi yakin yaitu 0,8. Selanjutnya G03 sama seperti tadi kita isi 0,8. Lalu G04 kita isi
0,0 karena kan kita jawab tidak. Lalu G13 kita isi cukup yakin 0,2. Nah, ini dia CF-nya, nilai CF ini. Jadi CF pakar ini kan nilai yang tadi di admin yang bisa diberikan oleh pakar. CF user ini dari tingkat keyakinan user yang menjawab di menu diagnosa tadi. Jadi di sini gimana cara mendapatkan hasil ini? Jadi CF user dikali dengan CF pakar. Ini dia rumusnya. Lalu maka menghasilkan ini. Lalu setelah itu CF G01 ini CF kombinasinya CF kombinasi dari G01 ditambah G02. Setelah itu kurung G01 dikali G02 maka menghasilkan ini. Lalu seterusnya ini CF old dikali G03. Jadi ini yang hasil tadi dikalikan dengan G03 maka menghasilkan 0,96752 yang kalau dipersenkan 96752. Begitupun juga sama seperti ini dan menghasilkan 79,9264. Ini juga sama menghasilkan 7592. Dari hasil pemilihan pengguna tadi, hasil terbesar, presentasi terbesar tertinggi adalah depresi pada kucing. Makanya di website tadi hasilnya sama 9675. Nah, pada bagian ini pengguna juga bisa mencetak hasil diagnosanya. Ya, ini dia hasil diagnosa, menu cetak hasil diagnosa oleh pengguna yang berisi sama seperti hasil tadi dan hitungannya juga sama 96,75% depresi pada kucing dengan hasil diagnosanya depresi pada kucing. Oke, kita keluar. Oke, sepertinya hanya ini saya sudah menjelaskan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.